Halo Sobat Komsos, kita ketemu lagi di Ruang Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, kita ketemu lagi. Kalau ada saya, pasti ada Pastor Postinus. Iya. Selamat datang Pastor Postinus. Selamat sore, Pak. Gimana, sehat-sehat saja? Sehat, Baik-baik Pak Stef. saja? Baik, Pak Stef. Hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar yang sudah kita dapatkan di yang masalah Privilegium Paulinum. Kayaknya banyak sekali pertanyaannya. Iya, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Rame. Jadi saya pikir kita berdua bisa mencoba untuk membahasnya supaya lebih detail daripada dibalas satu-satu. Ya, Pak Nah, Stef. dalam pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan juga yang nadanya hampir sama. Ya. Jadi kita bahas dengan pertanyaan satu untuk yang kurang lebih sama nadanya. Ya. Oke, Pastor. Ini saya tidak akan sebutkan nama penanyanya, tapi pasti untuk yang bertanya pasti juga sudah tahu ini adalah pertanyaan dari beliau. Ya. Yang pertanyaan yang pertama itu, ada sepasang suami istri yang menikah secara gereja Katolik, namun dispensasi karena sang istri tidak Katolik. Oh, berarti ini pernikahan beda agama ya. Beda agama. Terus sampai punya anak, tetap si istri itu tidak mau Katolik. Oke. Di tengah perjalanan mereka tidak cocok dan cerai secara sipil. Ya. Setelah itu suami mau menikah lagi dengan seorang janda Katolik yang juga cerai dari pernikahan Katolik. Ya. Pertanyaan saya, apakah mungkin si duda Katolik ini dapat menikahi si janda tersebut secara Katolik? Ya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Pak Stef, mungkin kita sampaikan secara keseluruhan dulu. Sepertinya kalau saya membaca komentar-komentar dalam video kita itu, dalam Privilegium Paulinum, sekitar 64 atau 63 pertanyaannya. Tapi sepertinya pandangan umat itu rata-rata begini. Oh, kalau saya sudah cerai secara sipil, berarti saya punya hak untuk menikah lagi. Betul, betul. Padahal dalam pandangan gereja Katolik sangat tegas menyatakan bahwa gereja Katolik tidak pernah mendukung dan mengakui yang namanya perceraian sipil itu. Maka dalam gereja Katolik itu harus dipertahankan perkawinan untuk seumur hidup. Jadi tidak boleh begitu saja ya. Jadi pandangannya begitu itu ya. Apalagi dasarnya sangat biblis ya, dari kitab suci. Matius bab 19 ayat 6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Otoritas pengadilan itu manusia. Mereka tidak memiliki hak untuk menceraikan pasangan suami istri dalam yang secara Katolik itu. Dalam pandangan kita itu ya. Ini pandangan gereja. Tapi sebagai warga negara tentu saja kita terikat dengan itu, tapi dengan otoritas sipil itu. Orang Katolik harus menyadari ini. Nah, itu Pak Stef. Dan juga perceraian secara sipil itu tidak bisa menjadi dasar bahwa bisa anulasi ya, Pastor? Nggak bisa. Karena kita dalam hukum gereja ini ada dasar-dasar anulasi itu. Ya, itu banyak sekali itu ya. Halangan, cacat kesepakatan, cacat tata peneguhan. Itu yang mendasari. Bukan karena sudah cerai secara sipil. Gitu ya. Nah, menarik di sini. Berarti yang pertama ini tadi kan menikah secara beda agama, tapi sah. Nah, ini barangkali perlu dibaca sungguh-sungguh kanon 1141. Perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah, ya, sah dan sudah disempurnakan dengan konsumatum itu persetubuhan, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Jadi perkawinan yang sah secara gereja Katolik tadi, walaupun beda agama, itu tetap hanya kematian yang memisahkan keduanya. Ini pegangan kita. Dan sekali lagi ini sebenarnya untuk menerjemahkan kembali apa yang sudah disabdakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius bab 19 ayat 6 misalnya. Ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka harus dibereskan perkawinan yang pertama ini. Mungkin saja dengan kalau misalnya ada cacat
dalam perkawinan yang pertama ini, maka bisa dibawa menjadi anulasi, ya, pemberesannya pembatalan perkawinan. Nah, tapi apakah ada dasar pembatalan perkawinan itu? Karena pembatalan perkawinan berarti memang sejak awal sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan tidak sah. Nah, apakah itu bisa kita temukan? Misalnya, dia tertipu misalnya. Kualitas pribadi orang itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan, yang menjadi tujuan utama untuk menikahi orang itu. Atau orang itu tidak dewasa, kurang dewasa, tidak lengkap menggunakan akal budinya ketika menyampaikan kesepakatan. Apakah bisa dibuktikan yang seperti itu? Kalau tidak bisa, nggak bisa dianulasi juga. Tetapi cara yang kedua, karena ini beda gereja, nah, Tahta Suci Vatikan itu mengeluarkan satu dokumen, namanya adalah Norme Potestas Ecclesiae, dikeluarkan pada tahun 2001. Kalau terjadi misalnya katakan perceraian sipil atau percekcokan antara mereka yang melangsungkan perkawinan sah secara gereja Katolik tapi beda agama, maka dan tidak bisa dibawa ke anulasi, bisa diputuskan oleh Tahta Suci Papa Paus. Tapi beda agama ya? Beda agama. Yeah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah bahwa orang yang bukan Katolik tidak pernah dibaptis menjadi Katolik. Entah sejak mereka menikah dan dalam perjalanan sampai sekarang itu ya. Jadi yang penting tidak berubah statusnya itu. Dia tetap bukan Katolik. Lalu yang kedua, penyebab utama runtuhnya bahtera keluarga mereka bukan pihak yang Katolik. Bukan, tapi pihak yang bukan Katolik. Nah, kalau itu bisa dibuktikan, ya, bisa diputuskan oleh Tahta Suci. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya tidak bisa juga diputuskan ikatan perkawinan mereka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan calon istrinya itu juga janda dan Katolik dan bercerai. Berarti sama-sama Katolik. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam gereja Katolik perkawinan antara mereka yang sudah dibaptis itu sakramental. Tidak bisa dianulasi, tidak bisa juga diputuskan. Itu ya sebenarnya ya. Maka harus dicari apakah ada juga celah, bukan celah sebenarnya ya, yang membuat perkawinan mereka itu tidak sah. Sehingga punya dasar yang kuat untuk memproses, menyelesaikan perkawinan itu secara anulasi, ya, membatalkan perkawinan. Tapi sekali lagi, hakim tribunal biasanya sangat hati-hati untuk melihat dasar-dasar itu, ya, apakah memenuhi standar untuk menganulasi perkawinan, menyatakan bahwa memang sejak semula perkawinan ini tidak sah dan tidak mungkin disahkan. Nah, ini yang pentingnya. Jadi bukan hanya soal tidak sah, tapi tidak mungkin disahkan. Maka selalu hakim itu membaca kanon 1675. Ikatan perkawinan ini tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak mungkin itu ya. Ya, entah yang satunya sudah tidak tahu kemana, yang satunya juga misalnya ya sudah tidak tahu atau sudah menikah dengan yang lain. Nah, itu Pak Stef. Ya, untuk kasus ini berarti dua-duanya berat ini ya. Berat. Karena proses anulasinya bukan satu pihak nih, dua-duanya harus anulasi ya. Nah, lalu yang kedua, ini juga pesan kita kepada para pastor paroki. Kalau menemukan atau menghadapi kasus yang semacam ini, jangan hanya fokus pada masalah yuridis atau masalah hukum kanonik ya, tapi juga fokus pada masalah pastoral. Kan menarik. Ini orang yang sudah cerai, lalu mencari juga orang yang sudah cerai. Apakah mereka sungguh-sungguh ke depan bisa membangun perkawinan yang saling setia, mempertahankan ikatan perkawinan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau jangan-jangan mereka ini sama-sama tidak secure. Dengan orang yang bermasalah berarti sama-sama secure itu ya. Sebelumnya insecure. Kalau mencari yang tidak bermasalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan kalau memang di paroki itu ada pelayanan di bidang psikologi, baik juga diberikan pelayanan kepada mereka secara psikologis supaya dibantu mereka ini, atau di dalam kursus persiapan perkawinan sebelum mereka menikah. Dibantu mereka ya, disadarkan mereka bahwa ini perkawinan sangat penting itu untuk membangun kesetiaan.
Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari yang tadi sudah disampaikan. Nah, pertanyaan kedua adalah begini. Saya adalah salah satu umat yang ingin mengajukan anulasi pernikahan. Jadi dia sedang dalam proses anulasi pernikahan. Tapi sebelum proses ini selesai, saya apakah sudah bisa menikah lagi atau belum? Karena secara negara, secara negara perceraian saya sudah sah katanya. Oke. Baik Pak Stef, ya kembali lagi ya cara berpikir umat kita bahwa seolah-olah kalau sudah cerai secara sipil, maka dia punya hak untuk menikah kembali. Ya. Memang dalam kacamata sipil, ya dia punya hak untuk menikah. Tetapi harus diingat undang-undang perkawinan itu loh. Ya. Yang disebut dengan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing. Nah, sementara dia itu orang Katolik. Ya, berarti belum dibereskan perkawinannya. Maka sebelum pemberesan perkawinan itu, kendati sudah cerai sipil, dia tidak bisa menikah secara sah dalam gereja Katolik. Maka ya dibereskan perkawinannya. Nah, bisa dibereskan secara anulasi itu ya, karena dia Katolik ya. Ya, Katolik. Karena kalau tidak ada dasar anulasi, tidak bisa juga diputus. Karena perkawinan yang sakramental tidak bisa diputus, Pak Stef. Ya, jadi hanya caranya adalah cara pemberesannya hanya anulasi, pembatalan perkawinan. Dan sekali lagi kita sampaikan kepada umat kita, jangan sampai kalau terjadi konflik dalam keluarga, maka solusi yang dipilih yang pertama adalah cerai secara sipil. Itu jangan. Itu bukan cara berpikir dan cara beriman orang Katolik. Mestinya kalau terjadi konflik itu, maka diselesaikan bersama-sama. Menyelesaikan bersama-sama itu kan tidak gampang ya. Sulit. Ya, memang sulit sekali. Sulit itu ya. Kita tahu itu sulit, tetapi berjuanglah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ketika menikah dalam janji perkawinan. Dalam untung dan malang, waktu sehat dan sakit, setia, mencintai, berjuang bersama-sama. Nah, ini komitmen yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan waktu kadang-kadang dilupakan komitmen ini. Nah, itu menurut saya yang perlu sekali dipikirkan dan diwujudkan oleh pasangan suami istri. Janji itu memang mudah diucapkan. Ya, mudah sekali. Tapi untuk dilaksanakan itu yang kadang-kadang sulit sekali. Ya. Ya, itu. Oke, mudah-mudahan ini juga jadi mengerti karena saya lihat di sini seperti yang udah tidak sabaran menunggu proses anulasi yang belum selesai, udah ingin cepat-cepat menikah. Dan nanti dia baru bisa menikah secara sah dalam gereja Katolik kalau sudah keluar pernyataan bahwa memang dikabulkan anulasinya. Sekali lagi, anulasi itu sangat panjang prosesnya. Mengapa? Karena gereja tidak mau main-main. Dan gereja mau mewujudkan apa yang diyakini oleh gereja, bahwa perkawinan itu hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Dan tidak bisa ada seseorang pun yang memaksakan proses itu supaya lebih cepat atau gimana gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Ya, karena ada beberapa juga yang datang ke kami, ke Komsos itu mengatakan bahwa proses anulasinya kok lama, bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Saya itu udah mau nikah lagi, itu gimana katanya dihambat katanya seperti itu. Ya, sebenarnya bukan dihambat, Pak Stef. Kalau kita pikir-pikir ya, kasus di tribunal ini kan banyak. Nah, kalau misalnya kita pakai sistem antri misalnya, wah itu berapa tahun berapa tahun baru selesai itu kan? Iya, kalau sesuai dengan nomor antrian. Antriannya kan itu kan kalau kita misalnya antri gitu ya. Jadi sekali lagi umat kita perlu menyadari bahwa dalam gereja Katolik kita tidak mengenal yang namanya perceraian sipil dan kita tidak pernah mendukung itu. Maka kalau sekali lagi kalau terjadi konflik, maka perbaikilah konflik itu, bukan dengan perceraian. Itu. Mungkin umat kita tidak begitu menyadari ataupun kalaupun menyadari tapi tidak memperhatikan itu. Dengan perceraian itu akibatnya sangat fatal dan panjang. Mengapa? Melukai pihak-pihak tertentu, terutama anak-anak. Dan itu untuk seumur hidup mereka. Mereka tidak memiliki contoh orang tua yang setia di dalam ikatan perkawinan. Nah itu, Pak Stef. Oke, pertanyaan berikutnya. Di manakah dan siapakah yang dapat dihubungi untuk pengajuan anulasi atau pembatalan pernikahan bisa dilakukan? Nah, terus apakah kedua pihak itu harus hadir?
bagaimana bila salah satu pihak sudah tidak dapat dihubungi lagi? Jadi mungkin tiba-tiba salah satu pergi begitu saja, lalu yang satu pihak ini mengajukan anulasi. Apakah ada juga penjelasan tentang langkah-langkah proses anulasi di dalam buku yang Pastor tulis itu? Oke, baik. Nah, Pak Stef ya, kalau ada anulasi, rencana anulasi, permohonan anulasi, maka yang pertama sekali dihubungi adalah pastor paroki. Jangan langsung ke tribunal. Mengapa? Karena pastor paroki itu perlu mengenal apapun yang terjadi dengan umatnya. Ya. Dan nanti pastor paroki dalam konsultasi itu bisa juga menimbang kira-kira perkawinan ini masih bisa dilakukan rekonsiliasi, diselesaikan itu ya dengan berbagai pihak gitu ya. Dan biasanya pertemuan dengan pastor paroki ini minimal 3 kali untuk melihat secara keseluruhan apa sih yang terjadi. Bisa 1 kali dengan suami, bisa 1 kali dengan istri, lalu nanti ketiga kalinya bisa berdua gabung. Apa sih yang dibicarakan bersama-sama ini, lalu dipertemukan keduanya ya, supaya bisa melihat secara keseluruhan dan supaya juga di cross check gitu ya. Kalau masih memungkinkan untuk menyelesaikan masalah perkawinan itu, ya diusahakan. Mana tahu selama ini ya sebenarnya yang bermasalah di antara mereka adalah komunikasi saja, itu terhambat itu ya, sehingga konflik itu bukan terselesaikan tapi justru semakin membesar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa juga penting ke pastor paroki? Karena nanti kalau pastor paroki sudah melihat, oke, menurut kanon 1675 bahwa memang ternyata perkawinan ini tidak mungkin lagi disatukan. Ya, keduanya tidak mungkin lagi. Ada alasan yang sangat berat. Maka pastor paroki membantu yang memohon anulasi untuk membuat surat gugat. Seperti apa sih surat gugat itu? Apa yang harus ada itu ya? Ya umumnya itu ya menceritakan kisah perkenalan, lalu masa pacaran, lalu menjelang perkawinan, bagaimana karakter istri dan suami, lalu saat perkawinan, lalu setelah menikah, apa yang dirasakan, kapan muncul masalah, apa masalahnya, itu yang dominan itu ya. Nah, itu yang diceritakan. Baru setelah itu pastor paroki atau pastor vikaris paroki membuat surat pengantar kepada tribunal bahwa memang kemungkinan perkawinan ini bisa dibawa atau dibereskan secara anulasi. Kalau memungkinkan, pastor paroki ya menyebutkan kaputnya ya, kanon berapa itu ya. Tapi kalau tidak juga nggak masalah. Tetapi yang penting nanti lengkap kisah itu sehingga dari tribunal itu sendiri bisa melihat, oh ini dasarnya kanon ini. Jadi itu yang perlu. Lalu yang berikutnya itu mengenai apa tadi? Mengenai buku ya? Iya, buku. Tapi sebelumnya kalau misalnya yang satu itu udah nggak bisa dihubungi lagi gimana? Kalau tadi kan pastor bilang istri dipanggil, suami dipanggil. Nah kalau satu udah pergi gitu nggak tahu di mana? Nah kalau yang satunya tidak bisa pergi, maka ini sama prinsipnya dengan pengadilan negeri ya. Dalam kanon 1510, kalau seseorang dipanggil misalnya, entah itu pihak tergugat ya yang tidak mau datang, maka ketika dia menolak datang ke pengadilan atau ke tribunal, dia dianggap sudah datang. Jadi dikirim surat, lalu dia menolak datang. Mengapa? Karena jangan sampai pihak tergugat menghambat jalannya persidangan, ya anulasi. Tetapi di dalam kanon 1592 itu, kalau juga orang itu tidak menjawab, jadi dikirim surat tapi tidak ada jawaban, tidak ada balasan apapun, maka perlu diulangi dipanggil lagi. Jadi misalnya 15 hari. Pertama dikirim surat kepada dia, dalam 15 hari tidak ada jawaban, dikirim lagi yang kedua. Dalam 15 hari tidak dijawab lagi, dikirim lagi yang ketiga. Setelah 15 hari lewat, maka disimpulkan orang ini memang tidak datang di pengadilan. Lalu dibuat surat resmi bahwa orang ini tidak datang di pengadilan. Tetapi kalau sulit dihubungi, maka dasarnya adalah dokumen yang baru, Pak Stef. Dokumen yang baru itu adalah Dignitas Connubii. Artikel atau pasal 131 pasal 1 atau paragraf 1. Dikatakan di sana, kalau seandainya pihak tergugat
itu tidak bisa dihubungi, maka hakim harus mencarinya. Mencarinya misalnya melalui alamat. Ya, lalu mengirim panggilan melalui alamat itu, lalu dicatat semua bahwa sudah dikirim melalui pos kah, ya melalui JNE, yang penting lah melalui pengirim jasa pengiriman gitu ya. Itu harus dicatat semua. Mengapa? Sekali lagi tribunal itu tidak mau main-main itu ya dalam proses anulasi ini. Harus sungguh-sungguh membuktikan bahwa memang dasar anulasi itu terpenuhi. Kalau tidak ya ditolak juga. Nah itu Pak Stef. Oh, jadi bagaimanapun juga orang yang pergi itu harus dicari ya sampai bisa ketemu ya. Nah, soal buku yang Pastor tulis itu, apakah itu membahas soal tahapan-tahapan anulasi? Di dalam buku saya itu kan kasus-kasus sebenarnya ya. Ada beberapa kasus anulasi. Ya bisa juga dilihat di dalam buku saya itu kalau membaca, karena bisa langsung melihat kasusnya di dalam buku saya. Tetapi kalau melihat buku yang lain juga ada yang diterbitkan oleh Canisius. Judulnya itu kalau tidak salah, bisakah perkawinan dibatalkan? Itu bisa dicari nanti di dalam Canisius ya. Yang menerbitkan buku itu Canisius. Buku saya juga diterbitkan oleh Canisius. Bisa juga dibeli itu atau dicari. Karena di situ saya membahas sangat lengkap 21 kasus itu ya. Dan karena kasus ya itu yang nyata gitu ya. Bukan saya karang-karang tapi nyata. Tapi buku yang satu lagi ini lebih detail mungkin ya, tahapan anulasi ya. Lebih detail yang satunya itu. Tapi bukan kasus-kasus ya. Ya bukan kasus kan itu. Hanya penjelasan-penjelasan itu. Oke. Yang berikutnya lagi, ini ada keluarga awal perkawinan secara Katolik, tapi mereka lain agama. Setelah punya anak, mereka berkeluarga dan dengan kepercayaan masing-masing. Jadi udah beda agama, tetap masing-masing. Dan sekarang suami meninggalkan kepercayaan Katolik. Oh, jadi rupanya begini mungkin, suami istri, suaminya Katolik, istrinya Islam. Lalu mereka waktu berkeluarga itu masing-masing. Tahu tiba-tiba suaminya meninggalkan iman Katoliknya. Katolik ya. Mungkin jadi ikut istri. Bagaimana status perkawinan Katoliknya? Oke. Nah, baik Pak Stef ya. Kalau kita kembali tadi ke kanon 1141, jawabannya sangat jelas. Perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah di dalam gereja Katolik, sah dalam gereja Katolik ya, walaupun beda agama tapi kalau sah menurut gereja Katolik ya. Lalu sudah disempurnakan dengan konsumatum atau persetubuhan, maka perkawinan itu sah dan hanya kematian yang memisahkan keduanya. Tidak dikatakan di situ kalau pindah agama maka batal. Gitu. Oh tidak, nggak ada ya. Nggak ada. Maka mungkin yang perlu kita tambahkan di situ jawaban kita adalah mana tahu pihak Katolik itu mau kembali ke Katolik. Nah itu kan sebenarnya kan dalam pengalaman saya banyak kasus. Sebenarnya mereka mau kembali ke Katolik, tapi ragu-ragu. Aduh, saya sudah jauh, saya sudah lama, tapi bagaimana caranya? Nah, caranya datang ke pastor paroki, ya, ungkapkanlah niat Anda bahwa Anda kembali ke Katolik. Mengapa? Karena baptis kita yang sudah kita terima secara Katolik itu untuk seumur hidup, Pak Stef ya. Jadi tidak berubah. Maka nanti yang penting kalau ada niat itu, pastor paroki atau pastor yang lain bisa melakukan rekatekisasi, ya, mengajar ulang kepada yang bersangkutan apa yang menjadi dasar iman kita. Lalu nanti kalau sudah begitu, kalau sudah dia diajari ulang, maka dia mengaku dosa. Ya, kalau sudah mengaku dosa, maka dia diterima kembali dalam gereja Katolik. Nah, mungkin ini yang sangat penting. Mengapa dia mengaku dosa? Ya, dengan meninggalkan iman Katolik itu dia sudah jauh dari gereja Katolik. Dia perlu belas kasihan Allah. Dia perlu juga belas kasihan gereja. Lalu juga barangkali selama dia meninggalkan gereja Katolik, dia banyak melakukan kesalahan dan dosa. Nah, dibersihkan hidupnya dari situ. Maka kembali menjadi orang Katolik. Nah, itu Pak Stef. Ya. Kalau saya sih merasa gini Pak Sur, seperti ada akal-akalan lah gitu ceritanya. Jadi ini mungkin Katolik dengan Islam tadinya memang mereka udah punya banyak masalah nih sebetulnya. Lalu karena tahu kalau dia masih Katolik, nggak akan bisa cerai. Lalu dia pindah aja agama.
dianggap kalau udah itu kan dua-duanya nih sekarang misalnya Islam ada bisa bercerai, itu sebetulnya tetap tidak bisa kan? Nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena mereka menikah sah secara Katolik. Ya. Ya, walaupun pada kenyataannya berikutnya mereka pindah ke agama lain itu ya. Tapi perkawinannya tadinya dilangsungkan secara Katolik. Nah, itu yang mengikat itu. Itu tetap mengikat kan? Karena ada suratnya juga. Iya, ada suratnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya, seandainya ada pasangan pasutri yang sudah menerima sakramen baptis di gereja non-Katolik. Jadi, dua-duanya tadinya mungkin Kristen Protestan. Lalu tiba-tiba ingin mengimani menjadi Katolik dua-duanya. Dan memutuskan mengikuti katekumen. Apakah pasangan pasutri tersebut harus memperbaharui sakramen perkawinannya? Lalu, pengetahuan apa akan keluarga Katolik dapat dipelajari. Jadi supaya tahu keluarga Katolik itu seperti di mana, mereka berdua harus belajarnya di mana. Karena sudah pernah menerima sakramen perkawinan, walaupun bukan di dalam gereja Katolik. Gimana nih kasusnya kalau seperti itu? Baik, Pak Stef. Kalau ada pasutri yang tadinya bukan Katolik, ya sama-sama bukan Katolik ya, maka ketika mereka dibaptis dalam gereja Katolik, maka perkawinan mereka yang sudah mereka langsungkan dulu itu otomatis diangkat menjadi sakramen. Itu ada kanunnya ya. Tidak usah ikut sakramen lagi kan? Tidak perlu kan? Karena perkawinan yang dilangsungkan secara agama yang dahulu itu kita akui secara sah juga di dalam gereja Katolik. Nah, maka tidak perlu mereka perbaharui janji perkawinan atau apa gitu ya, atau menikah ulang, tidak perlu itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya mengungkapkan itu kepada pastor paroki, pastor, kami ini kok boleh nggak? Kami mau mengadakan misa syukur bahwa kami sudah masuk Katolik, dan kami juga mau menyatakan komitmen kami sebagai pasangan suami istri Katolik. Silakan, itu yang seperti itu. Tapi bukan dalam arti menikah ulang, tidak gitu ya. Tidak menerima sakramen perkawinan. Tidak menerima karena otomatis ketika mereka dua-duanya dibaptis, maka perkawinan yang sudah dilangsungkan dulu itu otomatis menjadi sakramen. Nah, itu yang sangat penting. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka tahu perkawinan gereja Katolik? Keluarga Katolik itu seperti apa? Maka saya usul, kalau terjadi di paroki hal seperti ini, maka di dalam katekumen dalam proses pengajaran kepada mereka juga diselipkan mengenai perkawinan Katolik. Diselipkan. Lalu yang kedua, ketika mereka sudah dibaptis, kalau memang tidak terjadi dalam persiapan itu, maka ada masa mistagogi. Masa mistagogi itu adalah masa pengajaran setelah baptis. Itu mistagogi itu ya. Jadi diambil waktu beberapa saat, itu beberapa minggu atau beberapa bulan, orang ini didampingi, pasutri ini didampingi dan diberitahu prinsip-prinsip keluarga Katolik dan tujuan perkawinan Katolik. Karena bukan hanya berguna untuk mereka, tetapi berguna juga untuk anak-anak mereka. Nah, itu yang sangat penting. Nah, tadi itu kan memang antara yang gereja non Katolik. Bagaimana kalau misalnya Islam dengan Islam menikah, tapi kemudian dua-duanya menjadi Katolik? Apakah perkawinannya juga perlu itu dengan sakramen perkawinan lagi atau enggak usah? Nah, sama Pak Stef. Jadi kita tegaskan saja di sini ya. Jadi kalau Islam menikah dengan Islam, menjadi pasangan suami istri Islam, dalam perjalanan waktu dua-duanya menjadi Katolik dan dibaptis dua-duanya dalam gereja Katolik, maka perkawinan yang sudah dilangsungkan ini juga otomatis menjadi sakramen. Karena perkawinan yang dilangsungkan itu kita akui sah. Begitu juga kalau Buddha menikah dengan Buddha, maka perkawinan itu sah. Ketika dua-duanya masuk gereja Katolik dan dibaptis, maka otomatis perkawinan itu juga sah. Itu. Gitu. Jadi bukan hanya Kristen Protestan saja. Bukan hanya itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada kasus pasangan suami istri menikah secara sah dalam Katolik. Tetapi karena mereka tidak dikaruniai anak, suami menikah lagi. Tapi
tidak menerima sakramen perkawinan, Ya. semata-mata tujuannya untuk mendapatkan karunia anak, dan itu disetujui oleh istri pertamanya. Nah, bahkan sekarang itu tinggal satu rumah, Pastor. Jadi istri ke-1 dan istri kedua itu tinggal bareng-bareng. Nah, apakah perkawinan yang pertama itu masih sah? Terus yang kedua itu gimana statusnya? Apa sebuah perzinahan atau bagaimana? Ya, baik Pak Stef. Nah, ini memang dalam suku-suku tertentu. Nah, kita harus akui kita ini orang Timur ya. Dalam suku-suku tertentu yang dianggap sebagai anak itu adalah hanya anak laki-laki. Yang memberikan dia keturunan. Perempuan tidak dianggap sebagai keturunan, kan begitu ya. Nah, ini cara pandang yang seperti ini tidak sejalan tentu saja dengan ajaran Gereja Katolik. Mengapa? Karena misalnya di dalam kanon 1055 itu ya, sudah ditegaskan di sana bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah kelahiran anak. Tidak dikatakan disebutkan jenis kelaminnya. Enggak disebutkan itu ya, tapi kelahiran anak, mau laki-laki, mau perempuan, tetapi anak gitu ya. Maka dengan dia berprinsip seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Kalau kita melihat kanon yang lain 1056, apa yang dikatakan di sana? Ada 2 prinsip di situ ya. Pertama adalah prinsip unitas atau ciri hakiki esensial perkawinan itu ya. Unitas itu monogami, prinsip kesatuan. Lalu yang kedua adalah indissolubilitas, tidak dapat diputuskan, atau prinsip tidak dapat diceraikan tadi. Maka orang yang semacam ini juga justru melakukan poligami yang notabene bertentangan dengan iman kita. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga kepada mereka ya, bahwa jangan sampai kita terjatuh pada cara berpikir yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Kita orang Katolik dan kita sudah berkomitmen sebagai orang Katolik, maka kita tunduk, kita taat pada ajaran Katolik. Nah, maka dalam konteks ini yang tetap sah perkawinannya adalah yang pertama dengan yang pertama. Nah, karena yang suami ini sudah menikah lagi secara tidak sah ya di dalam ajaran Katolik, maka dia terhalang untuk menyambut komuni sebenarnya ya. Maka ya kita panggil Bapak ini itu ya untuk sungguh-sungguh tegas juga supaya bisa memutuskan kembali ke istri pertama. Ya itu. Jadi mengapa? Karena itulah yang sah dan tidak meneruskan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah. Kita sudah tahu itu perzinahannya secara kitab suci itu ya. Kalau kita membaca kitab suci ya itu perzinahan, berdosa di hadapan Allah. Nah itu Pak Stef. Walaupun disetujui oleh istrinya ya. Walaupun disetujui oleh istrinya, karena ini kan kultur tertentu ya. Kalau kultur tertentu kalau tidak disetujui dia juga diceraikan nanti kan begitu. Oh iya. Ya kan begitu ya. Jadi dia dalam posisi yang lemah. Posisinya supaya jangan diceraikan, ya udah disetujui aja itu. Tapi siapakah perempuan yang mau dimadu? Iya betul. Yang mau diduakan kan tidak ada juga sebenarnya. Betul. Itu. Tapi supaya dia tetap bersama suaminya ya dia juga mau aja. Apalagi dengan kultur tertentu itu. Ya dia mau tidak mau dia menerima itu. Gitu ya. Nah itu. Oke. Nah yang berikutnya, bagaimana jika Katolik kenal non-Katolik dan akhirnya yang non-Katolik jadi Katolik lalu menikah secara Katolik? Tapi ketika istrinya hamil yang pertama, si suami selingkuh, terus dimaafkan, terus selingkuh lagi dengan wanita lain, diulang-ulang terus, akhirnya istrinya nggak kuat karena udah beberapa kali diselingkuhi, lalu pilih cerai secara sipil. Nah, untuk gereja belum bisa cerai sampai bertahun-tahun kan, karena memang ada proses. Bagaimana jika kemudian perempuan ingin menikah kembali, mengingat mantan suami juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan kembali jadi non-Katolik, kembali ke agama yang dulu si suaminya. Ya. Nah, memang Pak Stef dari kasus ini maka ada pelajaran penting yang bisa kita timba. Kita sampaikan kepada umat kita. Ke depan kalau ada calon pasangan, maka coba diperhatikan sungguh-sungguh, dikenali sungguh-sungguh, apakah ketika dia mau menyatakan mau pindah agama, apakah dia sungguh-sungguh mau pindah agama Katolik itu, atau jangan-jangan supaya dia menikah
bisa Iya, iya. menikah Cuma sebagai cara shortcut aja ya. ya itu ya. Iya. Ya, apa namanya itu, supaya bypass lah ya. Iya, iya, bypass saya Ya, biar cepet biar aja. cepat aja gitu ya. Iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena ini kan kasusnya ini belum lama sudah menikah dalam Iya, istri waktu istri ya, pertama hamil udah hamil selingkuh. udah selingkuh gitu Terus ya. dimaafkan, Iya, selingkuh lagi dengan iya, wanita lain. lain itu. Iya, iya. Bisa juga karena begini, dalam agama yang dianut oleh suami itu Heeh. diperbolehkan poligami. Iya, Jadi iya. itu yang masih ada di dalam Oh iya, masih di dalam pemikirannya ya. pemikirannya. Nah, Heeh. ini juga yang perlu diperhatikan. Karena dalam gereja Katolik sekali lagi kita tidak mengenal dan tidak mendukung yang namanya perceraian. Itu. Maka ketika terjadi perselingkuhan ini, dan kalau hanya perselingkuhan dan hanya terjadi setelah perkawinan, sebenarnya dalam gereja Katolik kan tidak bisa menjadi dasar anulasi. Iya, iya. Anulasi itu harus dicari dasarnya sebelum perkawinan. Iya, 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 itu. Ya, itu entah dia itu misalnya sudah ada akar dan sudah juga sebenarnya dia melakukan pada waktu itu orang ini tidak setia kepada pasangannya. Harus dibuktikan bahwa dia memang tidak setia itu ya kepada pasangannya. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Orang ini tidak mampu melaksanakan kewajiban hakiki perkawinannya. Ya, misalnya istrinya lagi hamil, malah dia tinggalkan, malah dia tidak pedulikan, malah dia tidak urus, itu ya, malah dia selingkuh dengan yang lain, kan bisa juga begitu gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi harus dicari bahwa ada dasar yang bisa membuat perkawinan mereka ini bisa dianulasi. Kalau tidak punya dasar, juga nggak bisa dibereskan secara gereja Katolik. Maka pelajaran yang sangat berharga di sini, ya bijaksanalah untuk mencari calon pasangan. Iya, ya ini pesan ya untuk pasangan-pasangan yang belum menikah, coba dipertimbangkan betul-betul nih matang-matang, apalagi kalau berbeda agama ya. Oke, nah terus yang berikutnya, nah ini agak sedikit berbelit nih Pastor. Jadi gini, kalau koko Katolik, cici Kristen, ya, kokonya Katolik, cicinya Kristen, terus menikah secara Kristen. Terus mereka punya anak. Tapi si cici, jadi si istri tidak mau mengurus anak. Ya, malah dititipkan ke kakak iparnya si suami atau kepada kakaknya si istri. Dititipin supaya diurus. Nah, ini si suami itu sibuk cari nafkah, sering pergi keluar kota. Tiba-tiba dia pada suatu hari terima surat, isinya surat cerai. Terus si istri pergi. Anaknya ditinggalin. Anaknya disuruh diurus oleh si suami. Dia cuma ambil rumah. Nah, kemudian dengan proses itu berjalan, si suami ketemu lagi dengan orang lain yang beragama Islam. Seorang wanita Islam. Si wanita itu rela mengurus si anak, rupanya juga jadi sayang sama si anaknya. Lalu mereka si wanita ini yang Muslim ini sekarang sudah jadi Katolik, dan mereka mau mengurus pernikahan. Jadi rupanya ini udah cocok mau menikah lagi secara Katolik. Nah masalahnya katanya si istrinya, si mantan istrinya yang disebut mantan dalam tanda kutip itu sampai saat ini belum menikah. Jadi dia pergi tapi tidak menikah, tidak apa. Nah si suami juga tidak tahu alasannya kenapa tiba-tiba si istri ini bikin surat cerai. Padahal dia sampai saat ini juga tidak menikah. Nah yang jadi masalah apakah si suami bisa menikah dengan si wanita yang dari Muslim yang sudah jadi Katolik ini. Nah, terus supaya bisa pernikahan ini terlaksana itu harus apa yang dipenuhi? Kalau melihat kasus ini, maka nanti ada dua yang perlu kita bereskan. Yang pertama, berarti koko itu perlu membereskan perkawinannya dengan cici, sehingga bisa menikah dengan yang Islam ini. Itu pertama ya. Tapi yang kedua, kalaupun koko misalnya bisa dibereskan perkawinannya dengan cici, tidak bisa otomatis juga bisa menikah sah dengan yang Islam ini. Mengapa? Karena beda agama. Itu ya. Jadi harus dispensasi dari. Tapi kan sudah jadi Katolik, Pastor.
Oh, sudah jadi Katolik. Sudah Oke. jadi Kalau Katolik, sudah Katolik, nanti Heeh. berarti yang kedua ini tidak perlu ya. Ya, Tapi nanti ada pastoral yang lain. ya, Tapi yang menarik, Pak Stef, kalau dilihat tadi, koko Katolik iya. menikah dengan cici yang Kristen, Kristen secara Protestan. Kristen. Secara Kristen. Ini Ya, yang menarik. ya. Berarti ada pertanyaan kita, apakah sudah mendapatkan dispensasi forma kanonika atau tata peneguhan secara gereja Katolik sehingga bisa menikah di luar gereja Katolik? Kan dalam gereja Katolik kalau menikah di luar gereja Katolik, ya kalau beda agama maka harus meminta dispensasi dari Bapak Uskup atau vikaris yudisial, vikaris jenderal gitu ya, atau vikaris episkopal, ordinasi wilayah lah ya. Nah, tapi kalau belum, berarti sebenarnya perkawinan itu tidak sah secara Katolik. Kan itu kan Jadi sebenarnya kalau saya diam-diam nih, saya Katolik menikah dengan secara Protestan, Kristen, ya itu tidak sah ya? tidak Berarti? sah sebelum ada dispensasi dari tata peneguhan. Itu ya, di luar gereja Katolik. Nah, itu satu. Nah, kalau seandainya itu sah dikasih dispensasi, maka perkawinan mereka itu sakramen loh. Iya. Karena Berat karena jadinya. di antara yang Iya, dibaptis. iya. Maka kembali dalam prinsip perkawinan yang sakramental, hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Iya. Oke. Kalau seandainya ada dasar anulasi, maka pemberesannya adalah anulasi. Dengan catatan itu ya, kalau seandainya menikah tanpa dispensasi dari forma kanonika atau tata peneguhan itu, maka dasarnya adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Ini bisa menjadi dasar dari anulasi. Kalau seandainya perkawinannya sah, walaupun menikah secara Protestan, karena sudah mendapat dispensasi tata peneguhan secara Protestan, maka harus dicari dasar anulasi yang lain di luar tata peneguhan perkawinan. Jadi bisa entah itu kesepakatan perkawinan cacat, atau ada halangan perkawinan yang juga belum beres di antara mereka sebelum menikah. Nah, kalau ini bisa terbukti, maka bisa dianulasi, dibereskan perkawinan mereka, lalu bisa menikah dengan yang pihak Islam ini, atau pihak Islam yang sudah menjadi Katolik itu ya. Kalau sudah menjadi Katolik tidak masalah, berarti nanti bisa menikah secara gereja Katolik. Nah, bagaimana pihak cici yang belum menikah? Iya. Nah, maka nanti dalam proses anulasi misalnya, maka kita melihat ini, kenapa sih terjadi? Apa yang dia pikirkan? Iya. Ya, apakah ini jangan-jangan yang menjadi penyebab utama adalah pihak suami ini? Iya. Nah, kalau ini pihak suami, maka hakim tribunal perlu melihat secara jeli apa yang harus dibuat sehingga perkawinan ini kalau masih bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya dicari jalan keluar. Maka sekali lagi, kalau terjadi yang namanya konflik dalam keluarga atau ada rencana untuk anulasi perkawinan, hubungi pastor paroki dulu. Jangan langsung ke tribunal, supaya pastor paroki bisa membantu umatnya menyelesaikan atau minimal melihat apa yang terjadi dengan pasangan suami istri ini, lalu memberikan nasihat atau mencari jalan keluar. Itu juga sebenarnya tidak harus pastor paroki itu juga yang memberikan nasihat, bisa juga diminta konselor yang lain, yang ahli, misalnya di bidang psikologi itu ya, atau di bidang kesehatan, itu kalau berkaitan dengan kandungan itu yang macam-macam. Jadi seperti itu, Pak Stef. Ya, di sini sih saya agak tertarik dengan kata-kata bahkan si Koko juga tidak tahu alasan si Cici ini membuat surat cerai. Ya. Nah, ini juga sepertinya gitu. Ini ada sesuatu sebetulnya gitu ya. Kalau misalnya betul-betul mereka sering ribut, itu kan wajar gitu loh. Si istri itu tiba-tiba memberikan surat cerai. Ini nggak tahu kenapa gitu, dan sampai saat ini juga tidak menikah lagi. Seakan-akan si Cici masih setia dengan perkawinannya ini atau bagaimana begitu kan? Ya. Tapi ada yang menarik juga di situ, Pak Stef ya. Kalau kita lihat kan Koko itu kan sibuk kerja ya. Iya betul. Ya kan sibuk kerja. Ya. Nah, keluar kota terus. Maka sebaiknya kalau ada kesibukan semacam ini dibicarakan bersama-sama. Ya, mungkin di antara mereka ini masih belum terbangun komunikasi yang baik. Nah, itu bisa aja dari bisa jadi ya. Mungkin istri sebenarnya membutuhkan kasih sayang dari suaminya, tapi ya tidak mendapatkan itu. Iya, tidak ada perhatian. Ya, tidak perhatian. Bahkan sampai suami mengatakan saya tidak tahu.
Masa Iya, sih? iya, makanya Masa gitu. sudah bertahun-tahun ya Pak Stef ya, tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya Iya, dan mengapa istrinya marah. iya, Kan itu kan pertanyaan besar iya, juga itu iya, ya. iya, betul. Maka komunikasi di antara suami istri ini sangat penting. Iya, Karena itu bisa menguraikan semuanya. iya, Ya. Kadang-kadang ya itu sebenarnya dalam pasangan suami istri ini minimal yang saya dengarkan dari konsultasi keluarga. Kadangkala itu masalahnya kecil tapi membesar karena komunikasinya tersendat. Ada itu yang sangat penting. iya betul. Mas Teh, ya. Jadi banyak masalah keluarga itu sebetulnya poin Ya, utamanya adalah komunikasi yang tidak ya, jalan. ya, Ya. itu. Oke, Pastor. Nah, ini ada lagi. Mhm. Bagaimana jika orang non-baptis Hmm. untuk dapat menikah dengan pihak yang Katolik Hmm. terpaksa dibaptis Katolik Hmm. supaya dapat menikah dengan yang pihak Katolik. Jadi terpaksa Hmm. gitu. Apakah privilegium Paulinum ini dapat diberlakukan dalam kasus ini? Terpaksa itu kan harus ada ukurannya, Hmm. Pak Stef. Ya, harus ada ukurannya. Ukurannya harus jelas. Terpaksa itu dalam arti gereja Katolik, berarti dia tidak memiliki lagi pilihan lain. Kalau Ya. tidak mengambil itu, Ya. maka dia terpaksa. Ya. Dan terpaksa itu dari luar. Ya. Ya, pihak luar yang memaksa dia. Kalau merasa terpaksa tapi dari dalam, saya itu curiga malah. Orang itu oke lah, walaupun nanti saya juga tidak benar-benar menjadi Katolik, udahlah saya mau dibaptis aja. Iya, iya. Nah, berarti dia sebenarnya yang merencanakan tipu muslihat itu. Benar nggak ya? Iya, betul. Itu kan betul. sebenarnya kan karena muncul dari rencananya, dari dalam dirinya Iya, itu ya. betul, betul. Nggak apa-apa lah nanti saya dibaptis gereja Katolik supaya gampang Iya, gitu ya. supaya bisa Ya. menikahlah sekarang Ya. ini gitu. Nah, apakah melangsungkan perkawinan dengan cara begitu? Kan harusnya kan tidak. Perkawinan itu harus dipahami sebagai lembaga yang suci, Ya. institusi yang suci. Perkawinan itu supaya keduanya bisa dikuduskan dan diselamatkan. Itu ya, itu sebenarnya yang yang sangat berharga dalam perkawinan itu. Jadi bukan yang penting saya punya status. Kan bukan begitu itu ya. Maka juga kita perlu menegaskan di dalam gereja Katolik itu sebenarnya tidak terjadi yang namanya katolikisasi. Tidak terjadi. Mengapa? Atau kristenisasi ya, tidak terjadi. Mengapa? Ada dalam kanonnya, Pak Stef ya. Di dalam kanon 748 paragraf kedua dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang memaksa orang lain yang bertentangan dengan hati nuraninya untuk memeluk agama Katolik. Tidak boleh itu ya. Maka juga kalau terjadi perkawinan campur, maka jangan saling memaksa supaya dia mau masuk Katolik. Tapi harus sungguh-sungguh datang dari hati nuraninya, bahwa dia mau mengimani Kristus, mau menjalani kehendak Kristus, mau mewujudkan ajarannya, dan mau bergabung dalam gereja Katolik. Nah, itu yang sangat penting itu ya. Dan saya tidak percaya bahwa dia terpaksa. Mengapa? Karena kalau misalnya dia non Katolik lalu mau Katolik, 1 tahun kan persiapannya. Iya betul, itu tahan ya. Masa itu kan bisa tahan. Masa tahan kan begitu ya. Iya. Jadi saya rasa ini yang perlu kita sampaikan. Ya semestinya juga tidak membuat tipu-tipu lah kalau mau masuk Katolik. Tapi masuk Katolik dengan sungguh-sungguh. Betul. Ya, menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh. Iya. Jangan permainkan agama. Nah, itu. Iya betul. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan seperti ini. Sepasang Katolik menikah, punya 2 anak, pernikahan mereka resmi. Lalu mereka setelah beberapa tahun menikah cerai, sah menurut agama. Yang pria berumah tangga lagi dengan yang Muslim. Mereka bahagia dan punya anak. Yang wanita tetap Katolik dan bahagia dengan anak kandungnya. Jadi suami pergi menikah punya anak. Nah, ini si istri tetap Katolik dan tinggal dengan anaknya. Suatu kali dia ingin menikah dengan pria Katolik yang sudah dibaptis, ya maksudnya Katolik baptis. Apakah masih bisa? Berarti tadi kasusnya itu berarti sama-sama Katolik ya? Sama-sama Katolik. Lalu cerai secara sipil, si suaminya menikah dengan orang yang lain dan pindah agama. Lalu yang istri tetap Katolik lalu mau menikah dengan suami dengan calon suami yang Katolik. Nah, maka harus dilihat kembali ya itu ya. Jadi dilihat ini sama-sama Katolik ya mereka ini. Maka kalau perkawinannya sah
dan sudah disempurnakan dengan konsumatum atau persetubuhan, dia sudah Dia punya anak, disebut juga punya sah anak, sih di sini, iya. maka hanya kematian yang memutuskan keduanya, Iya. yang memisahkan keduanya. Maka cara yang lain, kalau itu tidak bisa, maka cara yang lain dicari apakah ada dasar anulasi untuk membereskan perkawinan ini. Tapi sekali lagi ya Pak Stevia, saya tidak begitu setuju sebenarnya, karena ini hukum gereja itu tidak mengatakan begitu. Bahwa solusi yang pertama dan utama kalau terjadi konflik dalam keluarga itu anulasi. Iya. Seolah-olah itu yang ada yang dalam pandangan umat kita, bercerai itu solusi yang pertama. Ini sekali lagi seperti yang sudah saya katakan tadi, ini bukanlah cara berpikir orang Katolik. Harusnya setia di dalam iman Katolik, setia dalam pasangan sendiri gitu ya, betul. Untuk mempertahankannya seumur hidup. Maka kalau seandainya kita bisa menemukan dasar dari anulasi itu, berarti ada halangan yang menggagalkan perkawinan, ada kecacatan dari kesepakatan perkawinan, juga cacat tata peneguhan atau salah satu dari halangan ini atau dari cacat ini, maka bisa dibereskan dengan cara anulasi perkawinan. Sekali lagi harus mengungkapkannya kepada pastor paroki, supaya pastor paroki membantu juga tribunal untuk melihat permasalahan perkawinan ini, dan supaya tahu juga permasalahan umatnya. Dan itu. Dan perlu ditekankan, bercerai secara sipil tidak bisa menjadi menjadi patokan. Walaupun itu sudah cerai secara sipil, tidak bisa menjadi alasan. Tidak bisa menjadi alasan, benar. Nah, kemudian seorang teman sudah menikah secara Katolik, punya anak, hidup bahagia. Tetapi yang pria saya ketahui ternyata pernah menikah sebelumnya dengan Katolik juga dan cerai, tapi diam-diam mungkin. Secara negara sih resmi, tapi dia belum urus secara gereja. Ini sepertinya gereja kecolongan. Apakah pernikahan kedua ini dia sah? Nah, sebenarnya kalau kita melihat, kalau seandainya terbukti bahwa perkawinannya memang masih terikat, bahwa dia masih terikat dengan perkawinan yang dulu, lalu melangsungkan perkawinan yang kedua, walaupun sudah cerai walaupun cerai, sebenarnya perkawinan itu tidak sah itu ya. Yang kedua tidak sah karena masih belum beres yang pertama. Kalau itu terbukti. Nah, sebenarnya pertanyaannya sebenarnya yang lebih bagus, bagaimana kalau pihak gereja dalam tanda kutip kecolongan tidak tahu, atau pihak istri itu atau salah satu pasangan tidak tahu bahwa pasangannya itu sudah pernah menikah. Mungkin secara formal atau yuridis sebenarnya perkawinan itu tidak sah, tetapi berlangsung baik. Nah, ini disebut dengan perkawinan putatif. Perkawinan putatif itu tidak sah, tetapi dijalankan dengan baik. Maka perkawinan ini sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dalam arti tidak sah, perkawinan itu tetap dianggap sah. Ya, jadi nanti kalau perkawinan ini terbukti bahwa memang suami itu terbukti pernah menikah sebelumnya, maka perkawinan itu tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Bukan perceraian. Kan begitu ya? Disahkan dong. Konvalidasi, kan begitu. Maka betul, anulasi betul. Itu bukan pilihan untuk menyelesaikan perkawinan. Jadi kalau perkawinan tidak sah, maka disahkan. Nah, dalam gereja Katolik ada istilahnya konvalidasi perkawinan. Disahkan kembali perkawinan yang tidak sah itu. Jadi itu Pak Stefan. Jadi gini Pastor, kalau misalnya saya melihat ada teman saya menikah bahagia, terus tiba-tiba saya tahu dari siapa gitu, si suaminya ini ternyata dulu pernah nikah dan pernah cerai gitu. Nah, itu sebetulnya wajib nggak saya kasih tahu istrinya? Kalau dikasih tahu resikonya mereka bisa jadi ribut, tapi kalau tidak tahu sepertinya saya membiarkan dia melanggar gitu. Ya, baik. Pengetahuan salah satu pasangan mengenai ketidakabsahan perkawinan itu tidak membuat otomatis perkawinan itu tidak sah. Jadi itu yang harus ditegaskan, karena yang menyatakan perkawinan itu tidak sah adalah otoritas gereja. Maka kalau terjadi demikian, mungkin lebih bijak disampaikan kepada pastor paroki. Ya, jadi malah nanti ya, soalnya mereka bahagia gitu, merasa nggak ada apa-apa gitu, mereka juga nggak ada konflik gitu. Ya, mana tahu dengan cara itu nanti dianggap sebagai pihak ketiga. Nah, itu. Iya. Pasti. Oke. Nah, ini
Sobat Komsos, waktu program yang lalu itu kita kan memang memberikan hadiah untuk Sobat Komsos yang kita nilai komen ataupun pertanyaannya baik. Dan kita sudah menetapkan 3 orang. Kami sudah menghubungi orang tersebut. Satu itu namanya Wedang Ola. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut Wedang Ola atau Wedang Ola. Nah, itu mendapatkan rosario. Oke, baik. Nah, saya nggak tahu ini saudara atau saudari, itu memberikan komentar. Adalah penting membangun kesetiaan dalam keluarga seumur hidup. Ya. Menghayati pernikahan merupakan peristiwa iman dan sebuah panggilan. Ziarah untuk hidup kudus dan sarana keselamatan. Ya. Nah, mungkin Pastor mau sedikit memberi pembahasan kenapa kita memilih ini. Ya. Mengapa kita memilih ini, Pak Stef? Ya. Karena wedang ini itu justru membuat komentar yang perlu dipegang teguh oleh pasangan suami istri Katolik. Ya. Setia, berjuang dalam peziarahan hidup sebagai suami dan istri. Dan perkawinan itu adalah peristiwa iman. Ya. Bukan peristiwa pesta. Kan begitu ya? Bukan peristiwa yang manusiawi saja gitu ya, tapi peristiwa ilahi. Bahwa yang memberkati atau yang menyatukan keduanya adalah Tuhan Allah sendiri. Dan itu dikatakan di dalam kitab suci. Jadi bukan hanya dalam hukum gereja ini gitu ya. Maka kita memilih ini karena ini komitmen yang luar biasa yang perlu dipegang. Oleh orang Nah, mudah-mudahan Sobat Komsos juga bisa memegang nih prinsip ini ya. Kemudian yang memenangkan buku itu Saudara Tulus Antonius. Oke. Nah, Saudara Tulus Antonius ini mengatakan, terima kasih atas topik tentang pernikahan ini. Saat ini saya masih mengajukan untuk pembatalan pernikahan saya yang terdahulu. Saya masih terus menggali dan belajar tentang kasus-kasus pernikahan dalam gereja Katolik. Karena masih banyak umat yang tidak tahu maupun pura-pura tidak tahu tentang hukum kanonik. Sehingga masih banyak umat yang mempermainkan pernikahannya dengan cerai, lalu menikah lagi, dan masih saja dengan tanpa rasa berdosa menerima komuni. Nah, semoga dengan buku yang diterbitkan oleh pastor, semakin banyak umat yang mengerti hukum kanonik. Nah, kira-kira itu sih yang disampaikan. Jadi beliau ini juga rupanya sedang mengajukan anulasi ini. Nah, mengapa juga kita memilih ini? Ya, pertama-tama karena beliau itu sedang mengajukan anulasi perkawinan, maka sangat membantu beliau itu ya. Kalau nanti membaca buku saya itu, oh rupanya prinsip gereja Katolik ini begitu toh, kan begitu ya, supaya ada kesadaran. Tetapi hal yang lain yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kalau seandainya orang Katolik taat pada ajaran Katolik, lalu mewujudkannya secara Katolik gitu ya, maka mungkin seumur hidupnya tidak juga terjadi yang namanya perceraian dalam hidupnya gitu ya. Kalau dalam keluarga itu terjadi konflik, maka jangan dicari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi satukan kembali hati yang sudah pernah menyatu ya, komitmen yang pernah menyatu, cara hidup yang pernah menyatu ya, panggilan hidup yang pernah dibuat di hadapan Allah ya, diungkapkan secara jelas di hadapan Allah. Maka dengan permohonan Bapak ini, maka saya bisa menangkap, bisa juga ya Bapak ini mendapatkan ketidakadilan, entah itu ditinggalkan oleh istrinya, atau begitu saja tidak dipedulikan oleh istrinya, atau diceraikan sepihak oleh istrinya, kan bisa begitu juga ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang itu ya, dan kita belum tahu seperti apa kasus ini secara keseluruhan. Maka sekali lagi kita berdoa juga untuk beliau, semoga apapun kesulitan hidup tetap punya harapan. Harapan bahwa ada jalan keluar, harapan bahwa dia bisa mengimani iman Katolik. Dia bisa menjalankan ajaran Katolik. Nah, ini yang harapan ini yang sangat penting. Ya itu ya. Oke, ada satu lagi yang kita juga berikan buku. Namanya Rosa Mari Junita. Nah, Ibu Rosa Mari Junita ini menyatakan begini, terkesan lebih mudah pengurusan pengesahan perkawinan untuk orang non-baptis yang menikah kedua atau kesekian kalinya di gereja Katolik
dibandingkan apabila orang dalam itu berarti orang Katolik sendiri yang berkasus. Ya, sepertinya masih ada celah yang bisa ditembus untuk yang awalnya non-baptis, sedangkan bagi yang dibaptis Katolik dari kecil seakan-akan terperangkap dalam pembatalan perkawinan yang ribet. Nah, maaf kalau kesan saya salah. Jadi punya kesan seakan-akan kalau yang menikahnya non-Katolik dua-duanya lebih dipermudah dibandingkan orang Katolik sendiri. Ya, baik. Saya rasa ini perlu kita luruskan ya, Pak Steve ya. Kita perlu luruskan. Jadi sebenarnya bukan dalam arti gampang atau tidak gampang, sulit dan tidak sulit. Bukan itu. Dan juga dalam menerapkan hukum itu tidak boleh mencari celah. Karena kita menerapkan hukum itu harus bisa sampai pada cura animarum. Ya, cura itu memelihara, animarum itu jiwa-jiwa, memelihara jiwa-jiwa umat. Itu ya. Maka kalau kita menghadapi kasus, kita juga menghadapinya kasus per kasus. Karena tidak hanya sisi yuridis, tapi ada sisi pastoral. Nah, maka kita luruskan pernyataan Ibu ini tidak benar demikian, itu ya. Dan sebenarnya kalau diikuti Privilegium Paulinum itu juga tidak gampang. Mengapa? Karena ada satu tahap yang harus dilakukan di sana adalah kalau seseorang mau masuk Katolik, maka harus ada katekumen 1 tahun. Betul. Tidak mudah prosesnya. Tidak mudah prosesnya. Itu pun kalau lulus. Betul. Gitu. Lalu yang kedua, harus dilakukan interpelasi kepada pihak yang pergi, ya, yang meninggalkan pasangannya. Nah, interpelasi itu apakah bisa dilakukan dalam waktu yang dekat? Belum tentu juga. Harus kita cari. Diingat tadi loh, kalau kita memanggil seseorang, maka kita kirim surat. 15 hari lewat. Tidak ditanggapi, kita kirim lagi. 15 hari lewat, tidak ditanggapi, kita kirim lagi. Jadi minimal 45 hari hanya pemanggilan itu. Kalau seandainya tidak mungkin kita melakukan interpelasi, ya kita meminta dispensasi atas interpelasi itu kepada ordinasi wilayah, entah itu kepada Bapak Uskup atau Vikaris Jenderal. Ya itu, Vikjen ya itu. Jadi sebenarnya tidak gampang juga dan ada proses-proses yang harus diikuti. Dan sebenarnya begini, kalau seandainya sekali lagi ya, kalau sungguh-sungguh orang Katolik menjalankan ajaran Katolik dan mewujudkannya dalam hidupnya, maka juga tidak terjadi yang namanya kasus perkawinan itu kan begitu ya. Jadi ya konsekuensinya kalau mendapatkan kasus-kasus itu, maka mestinya yang harus dilakukan adalah introspeksi juga itu ya. Jangan menyalahkan yang lain. Ya, institusi gereja. Kita juga sebenarnya repot dengan itu. Tapi karena gereja itu punya belas kasihan, mau membantu umat, salah satu sarananya ini. Tapi jangan dimanfaatkan secara negatif. Nah, begitu ya. Gereja semata-mata membantu umat demi cura animarum tadi, memelihara jiwa-jiwa. Ya, itu. Betul. Oke, Pastor, itulah kira-kira tanggapan-tanggapan yang bisa kita berikan. Ternyata banyak sekali Pastor yang mengalami masalah dalam perkawinan, dan kita memang cukup prihatin ya. Bagaimana memang betul bahwa menjalani sebuah pernikahan, membentuk sebuah keluarga itu sangat sulit dan banyak masalah pasti. Tapi sekali lagi jangan sedikit-sedikit yang seperti Pastor bilang, cerai. Mending kawin lagi sama orang lain pasti lebih bahagia, belum tentu juga. Ya, seperti itu. Mungkin ada closing statement dari Pastor? Nah, saya kutip closing statement saya dari Amoris Laetitia ya, nomor 72 dari Paus Fransiskus. Beliau mengatakan begini. Sakramen perkawinan bukan sekadar kesepakatan sosial, bukan ritual kosong atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen perkawinan adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Ini sangat menarik. Rupanya perkawinan ini diarahkan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan suami istri. Selamat bagi pasangan suami istri yang memilih menikah. Karena ini panggilan yang luar biasa, yang diakui oleh gereja. Karena sekali lagi perkawinan peristiwa iman. Seperti yang disampaikan oleh saudari kita Wedang Ola tadi. Peristiwa iman yang harus dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan perjuangan. Itu saja.
Pak Steve. Terima kasih, Pastor Terima Faustinus. kasih, Pak Steve. Sobat Komsos, terima kasih juga telah hadir dalam Ruang Bisik kali ini. Kita berjumpa lagi dalam program Bisik berikutnya. Sampai jumpa.